Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati ibu-ibu sekalian, Bapak, alhamdulillah kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian diparingi sehat walafiat, terus dibimbing oleh Allah menuju keimanan yang semakin baik, ketakwaannya meningkat terus, dan istiqomah di jalan Allah sampai kapanpun kembali kepadanya dalam kualitas terbaik, dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak sekalian, hari ini kita punya topik menarik terkait dengan keumatan, membangkitkan umat teladan. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang mendorong umat ini supaya menjadi umat terbaik. Bahkan desainnya itu sesungguhnya umat Islam ini adalah umat yang terbaik. Desainnya ya. Desainnya umat terbaik bagi manusia yang disampaikan Allah, difirmankan Allah dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummat, kalian ini adalah umat yang terbaik. Khaira ummat ukhrijat linnas, yang pernah dilahirkan untuk manusia. Luar biasa, umat terbaik di peradaban manusia yang pernah dilahirkan untuk manusia. Tapi ada syaratnya, yaitu 3. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak pada kebaikan, senantiasa melakukan kebajikan, sesuatu yang produktif, yang progresif, yang membangun kesejahteraan, memperbaiki akhlak, wis pokoknya sing apik-apik. Ta'muruna bil ma'ruf itu artinya umat ini akan menjadi umat teladan seperti desain penciptaannya kalau satu, kita senantiasa berusaha mengajak pada kebajikan yang membangun, yang produktif. Satu. Yang kedua, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah yang tidak baik, yang jahat, yang kontraproduktif, yang merusak, yang menghancurkan, pokoknya sing elek-elek. Satu, mengajak kebaikan, yang kedua mencegah yang jahat. Kenapa kok yang didahulukan itu mengajak kebaikan? Kok tidak mencegah dulu? Ayo, yang lebih didahulukan mana memang seharusnya? Mengajak kebaikan atau mencegah kejahatan? Mengajak kebaikan, ben ngerti dhisik gitu ya. Ini loh yang seharusnya dilakukan. Kalau ada orang melakukan kejahatan, merusak, menghancurkan, harus dihalangi. Dihalangi itu dengan mulai dari ya, yang paling kuat adalah dengan kekuasaan. Jadi kita itu sesungguhnya harus berkuasa dalam level apapun dalam rangka untuk salah satunya menghentikan perbuatan-perbuatan yang tidak baik.
Paling ideal ya dengan kekuasaan. Kalau nggak bisa ya dengan ucapan, yojo tare ojo unu gitu ya, menghalang-halangi dengan ucapan. Lek sih gak mampu keweden gitu ya, ya setidak-tidaknya hatinya itu berpihak kepada yang baik dan tidak berpihak kepada yang jelek. Itu kata Nabi selemah-lemahnya iman. Ya pokoknya wis aku gak seneng ngono tapi gak wani ngomongi, gak wani ngandani, gak wani nasehati, apalagi menghalangi, menghentikan. Oke, yang pertama ajak pada kebaikan, yang membangun, yang produktif. Yang kedua cegahlah kejahatan, karena kejahatan itu nanti menghancurkan kebaikan itu gitu kalau tidak dihalangi. Dua. Yang ketiga watuk minuna billah. Semua itu diorientasikan kepada Allah karena Allah semata. Karena ada orang mengajak kebaikan, mencegah kejahatan, tapi bukan demi atau karena Allah, melainkan karena dirinya sendiri, karena kelompoknya, karena keluarganya, karena ormasnya, karena partai politiknya. Wis itu akhirnya rusak kabeh maneh. Tetapi kalau semua itu diorientasikan hanya karena Allah, maka semuanya menuju kepada kemaslahatan yang sama. Kalau umat Islam melakukan tiga hal ini, maka umat ini akan menjadi teladan. Sayangnya 700 tahun terakhir umat ini nggak jadi teladan ya. Ini yang kita bahas, kita kaji dalam kesempatan kali ini. Oke, yang pertama desainnya adalah umat teladan. Misinya apa? Misi umat Islam itu adalah menebar rahmat bagi semesta alam. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 107 Allah menyampaikan hal ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini kepada Nabi Muhammad sesungguhnya, tetapi diturunkan, diwariskan kepada kita semua. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami utus engkau Muhammad illa kecuali rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam. Kalimatnya ini menarik ya. Kalimatnya ini mengunci. Wa ma arsalnaka, dan tidak kami utus engkau, dan tidak kami utus engkau illa kecuali, berarti gak ono liyane ya, paham ya? Dan tidak kami utus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam ya. Jadi yang pertama ayat ini mengunci misi umat Islam satu-satunya itu adalah menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi kalau ada seseorang mengaku dirinya muslim, muslimah, tapi gegeri terus ya. Di rumah, di keluarga gegeran kalau ada dia, keluarga besar yo gegeran mana perkara dia, dengan tetangga yo rame perkara dia ya, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, pokoknya geger lek ono dhek muncul masalah, maka dia itu tidak mengerti misinya sebagai seorang muslim. Seorang muslim itu harus memberi rahmat. Rahmatnya kepada siapa? Menarik kalimatnya ini, bukan cuma rahmatan lil muslimin, hanya menjadi rahmat bagi orang Islam, bukan, kalimatnya nggak gitu. Juga bukan rahmatan lil mukminin, hanya bagi yang sudah beriman, enggak. Juga bukan rahmatan lil muttaqin, hanya bagi yang sudah bertakwa, enggak. Rahmatan lil alamin. Sing muslim yo dapat rahmat, sing beriman apalagi, yang bertakwa apalagi, tapi yang non muslim juga mendapat rahmat kalau ada dia. Makanya Nabi itu mengajarkan kalau nggak baik sama tetangga, maka dia keimanannya belum baik.
Lu gak disebut tetangga niku muslim apa non muslim, gak disebut. Pokoknya gak baik sama tetangga, ya dia keimanannya gak baik. Gak baik sama tamu, gak menghormati sama tamu, gak disebut loh tamunya itu muslim atau non muslim, ya dia keimanannya belum baik. Kepada orang Islam memberi rahmat, menjadi rahmat, kepada non muslim menjadi rahmat, bahkan kepada lingkungan hidup itu loh menjadi rahmat. Pohon-pohon ya, diuri-uri supaya seger, supaya tumbuh, supaya hijau dan sebagainya, seger udaranya. Air dijaga, jangan sampai terjadi pencemaran air, pencemaran dengan sampah-sampah segala macam gitu. Udaranya juga dijaga. Itu tanggung jawab seorang muslim. Misi seorang muslim itu adalah menjadi rahmat dimanapun dia berada. Masya Allah ya. Jadi ini tolong dicatat, digaris tak beli untuk mengingatkan kita bahwa tujuan kita sebagai muslim itu adalah menjadi rahmat bagi semesta alam. Umat ini pernah menjadi kiblat peradaban dunia di zaman keemasan Islam. Kapan itu terjadi? 700 tahun yang pertama sejak Rasulullah lahir tahun 570 atau tahun gajah, tidak menunjuk kepada angka tapi pada peristiwa. Di 570-an kemudian usia 40 Nabi diangkat menjadi Rasul, dan kemudian selama kurang lebih 23 tahun ya mensyiarkan agama ini, 12 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kemudian beliau mewariskan legasi kepada generasi berikutnya. Nah, di sini digambarkan dalam peta ini yang warna orange, Islamic land at Muhammad's death. Jadi pada saat beliau wafat tahun 632, itu wilayahnya itu Jazirah Arabia ini segini, ini wilayah yang bagian barat ini. Itu adalah saat Rasulullah wafat. Diwariskan kepada 4 sahabatnya secara bergantian yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Khalifah-khalifah yang hebat, yang benar, yang luar biasa, yang meneruskan pemerintahan atau syiar Rasulullah. Maka ini teritori edit ya bertambah wilayahnya pada tahun 633 sampai 661, kurang lebih 30 tahun 4 khalifah itu kemudian menyebarkan ya dalam wilayah yang ini kurang lebih sekian. Terus dilanjutkan lagi oleh Bani Umayyah selama 90 tahun. Wah, itu kemudian meluas sampai ke sini. Dilanjutkan lagi yang terakhir oleh Bani Abbasiyah selama 500 tahun. Ya, penguasaannya tetap segini, tapi muncul kualitas peradaban yang luar biasa. Umat Islam menjadi kiblat peradaban dunia. Militernya kuat, ekonominya kuat, ilmu pengetahuan berkembang luar biasa, teknologi memberikan dasar-dasar pada teknologi modern di bidang seni, di bidang sastra, di bidang hukum, di bidang politik dan sebagainya, itu luar biasa ya, selama 700 tahun mulai abad ke-7 sampai abad ke-13, pertengahan abad 13. Nah, abad ke-13 runtuh, diserang oleh Mongolia. Ya, panjang ceritanya, nanti sebagian kita kupas di sini. Tapi poin pentingnya adalah 700 tahun yang pertama peradaban waktu itu luar biasa. Ilmuwan-ilmuwan kelas dunia itu bermunculan ya, dikarenakan memang kondisi pemerintahan yang stabil dengan
dorongan motivasi untuk menguasai ilmu pengetahuan dan sebagainya. Muncullah nama-nama, misalnya di bidang fikih ada nama Imam Hanafi, 4 imam madhab ya. Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah, atau dalam madhab Imam Hanafi ini ada di Baghdad. Kemudian yang lebih muda sedikit dari beliau adalah Imam Malik atau madhab Maliki, beliau hidup di Madinah. Yang ketiga adalah Imam Syafi'i yang belajar kepada Imam Malik maupun kepada murid-muridnya Imam Hanafi, memunculkan madhab yang ketiga. Jadi ini sebenarnya guru dan murid semua. Imam Syafi'i belajar di Madinah, belajar di Baghdad, kemudian mengembara ke Mesir. Nah, di Mesir beliau kemudian menyampaikan syiar dan pengajaran madhabnya. Kepada Imam Syafi'i muncullah atau ya ada salah satu muridnya yang juga menonjol jadi imam, yaitu Imam Hambali. Ini sebenarnya adalah guru dan murid, tetapi ternyata berbeda madhab. Guru dan murid itu boleh berbeda gitu. Itu Islam ya. Yang penting punya landasan, punya dasar, Qurannya gimana, hadisnya, sunnahnya gimana, dan pemikiran-pemikiran mungkin ada pemikiran pembaharuan, boleh selama itu berlandaskan pada Quran dan sunnah, dan kemudian sesuai dengan kebutuhan ya, ijtihad. Oke, ini mewariskan ilmu fikih sampai sekarang. Yang terbanyak penganutnya adalah Imam Syafi'i. Oke, yang kedua adalah di bidang kedokteran. Pernah dengar nama Ibnu Sina? Iya. Namanya terkenal sampai jadi nama rumah sakit di mana-mana. Kenapa? Karena beliau ini adalah pelopor di bidang kedokteran, nulis puluhan judul buku yang nantinya ini diterjemahkan ke Eropa, dipelajari oleh mahasiswa kedokteran Eropa. Ketika dunia Islam mulai menurun, yang bangkit malah Eropa. Kenapa? Nah, itu tanda tanya besar yang nanti kita diskusikan di sini. Mengalami keruntuhan ya. Ibnu Sina namanya kalau di Barat apa? Dalam catatan sejarah Barat sebutannya bukan Ibnu Sina, tapi Avicenna ya, Avicenna. Diplesetno, dilatinkan biar nggak ketahuan kalau ini orang Arab. Ini orang atau Muslim ya, ilmuwan Muslim. Avicenna itu di bidang kedokteran. Yang kedua ini juga meneruskan di bidang kedokteran dan filsafat dan segala macam ilmunya, Ibnu Rushd. Ini adalah tokoh ilmuwan di bidang kedokteran setelah Ibnu Sina dan menjadi penerus dari ajarannya Ibnu Sina. Dia mengembangkan di Eropa dan menjadi landasan pemikiran kebangkitan Eropa. Di Eropa atau di Barat, nama Ibnu Rushd ini menjadi, ada yang tahu, Averroes. Muncullah aliran Averroism, pemikiran filsafat yang disampaikan atau diajarkan oleh Ibnu Rushd dan menjadikan bangkitnya Eropa. Dikarenakan dia mengajarkan landasan ilmu pengetahuan modern dan cara berpikir yang saintifik. Sementara di dunia Islam masuk ke mistis. Ya, itu pertarungan pemikirannya rame antara Al-Ghazali dengan Ibnu Sina dan Ibnu Rushd. Tapi nggak kita bahas karena panjang lebar. Tapi intinya di kawasan timur masuknya ke dunia mistis, yang di barat Andalusia, Cordova itu masuk ke dunia ilmu pengetahuan saintifik yang justru membangkitkan Eropa, sedangkan di kawasan timur tenggelam dalam dunia mistis. Sampai sekarang timur itu cenderung berpikirnya mistis, barat cenderungnya berpikir saintifik ya. Kemudian ada Ar-Razi.
juga di bidang kedokteran yang melanjutkan dalam generasi-generasi berikutnya. Di barat namanya jadi Razes. Jadi ini memang ya rodok nakalan gitu ya. Sejarah barat itu mencoba menghilangkan jejak sejarah timur atau sejarah Islam, dan dimulainya itu seakan-akan ya ini barat yang memang bangkit gitu. Padahal itu adalah warisan dari zaman keemasan Islam. Ada Ibnu An-Nafis di bidang astronomi. Dulu astronomi itu namanya apa? Ilmu falak ya. Falak itu bahasa Arab, ilmu falak gitu. Ada nama Ibnu Al-Satir, ada Al-Biruni, ada Ibnu Haitham, ada Al-Farghani. Ibnu Haitham ini yang menemukan teleskop, bahkan sebetulnya lensa yang mendasari penemuan-penemuan peralatan seperti mikroskop, kemudian kamera sekarang ya, handphone kita, isinya pokoknya ya cari yang aplikasinya paling canggih terkait dengan kamera. Itu sebenarnya beliau yang meletakkan dasar. Jadi nanti mikroskop, teleskop untuk mengamati jagat raya, itu adalah jasa dari Ibnu Al-Haytham. Di barat namanya Al-Hazm. Terus ada nama Al-Farghani. Nah, di fisika, kimia, biologi, matematika ada nama Jabir Ibnu Hayyan, namanya jadi Jaber. Ya. Ada Khwarizmi, Al-Khwarizmi jadi Al-Khwarizmi, kemudian jadi algoritma. Jadi algoritma yang sekarang melandasi handphone kita, komputer kita, teknologi digital, itu sesungguhnya adalah Al-Khwarizmi ini yang meletakkan pondasinya. Awalnya dari Al-Jabar. Al-Jabar itu bahasa Arab. Terus jadi matematika, terus dikembangkan jadi algoritma dan seterusnya. Ada Al-Farabi dan ada As-Sirazi. Bapak dan Ibu sekalian, dunia Islam waktu itu terang benderang. Eropa masih gelap gulita, jarang yang mandi, jarang yang ilmu kesehatan dan sebagainya, wis pokoknya terbelakang. Di dunia Islam itu luar biasa, tempat-tempat pemandian umum ya, pusat-pusat kesehatan, pusat-pusat ilmu pengetahuan, pusat-pusat pendanaan, pembiayaan, dan luar biasa berkembang di zaman Islam. 700 tahun Bapak Ibu, sampai abad ke-13, 1352 diserang oleh Mongolia, kemudian runtuh. Baghdad hancur lebur, dibakar, dihancurin. Puluhan ribu kitab-kitab ilmiah waktu itu dihancurin, sebagian dilarikan, dibawa ke Eropa, diterjemahkan dan menjadikan Eropa bangkit. Negeri Islam runtuh. Kenapa hal itu terjadi dan itu bertahan sampai sekarang, Ibu sekalian? Berapa tahun? Abad 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 700 tahun. Yang kedua, umat Islam terpinggirkan dari peradaban. Siapa pemenang penghargaan Nobel? Bukan orang Islam. Sedikit sekali, nggak sampai 10. Yang selebihnya ratusan ribuan adalah orang-orang Eropa, orang Amerika, orang Jepang, orang Israel bahkan gitu ya. Kita terpinggirkan. Di bidang militer ketinggalan jauh. Baru kita lihat perang Israel melawan Iran. Nah, syukur Iran punya kekuatan hebat, bisa mengalahkan Israel. Tapi Israel ini di belakangnya ada Eropa, ada Amerika. Iran di backup oleh Rusia, di backup oleh Cina, di backup oleh Korea Utara. Tapi negara Islam yang lainnya melempem semua. Padahal perdamaian di era modern atau postmodern itu berbasis pada kekuatan militer. Yang militernya kuat bisa menjaga perdamaian. Yang militernya lemah dijajah, dihancurin. Timur Tengah itu dihancurin sama Amerika, sama Eropa.
Irak ya diserang, dihancurin, Syria, Tunisia. Dulu saya pernah tinggal di Mesir tahun 2010-2011, Mubarak jatuh tahun 2011, dihancurin semua. Aljazair, pokoknya kawasan ini dihancurin semua. Tidak ada yang memiliki kekuatan militer yang tangguh sing ngelawan Iran, di embargo bertahun-tahun, tambah maju deh, malah menguasai teknologi tinggi di luar dugaan, bisa memiliki teknologi mengalahkan Israel. Cuma Israel kan nakal, licik dan gitu ya, di backup oleh kekuatan besar. Ya entahlah ya, tapi sekarang ini dunia Islam secara militer lemah, secara ekonomi lemah. Yang berkembang di dunia ini ekonomi kapitalistik, dikuasai oleh pengusaha-pengusaha. Jangan dikira penguasa dunia ini politikus atau presiden atau raja, bukan, pengusaha. Termasuk di Indonesia, untuk jadi presiden itu dia nggak akan bisa jadi presiden dengan biaya mahal ini kalau tidak dibiayai, didanai oleh pengusaha yang disebut sebagai 9 naga itu. Wah, jadi dibiayai mereka, nanti kalau jadi presiden dia dapat balasannya tambang, hutan, perikanan laut, ya, segala macam. Izin-izin itu keluar, wah enggak karu-karuan, sudah rusak semua. Bukan cuma di level nasional, di tingkat 1 lama, di tingkat 2 sama, gubernur, wali kota, bupati itu dibiayai oleh pengusaha-pengusaha, terus sak DPR gitu ya. Supaya apa? Supaya bisa bikin peraturan yang memberi keleluasaan kepada mereka mendapatkan konsesi atau balas budi dari dana yang dia keluarkan. Jadi ada bohirnya, ono juragane, dan itu bukan politikus. Politikus itu cuma wayang di depan. Di Amerika pun begitu, Bapak Ibu. Yang berkuasa di sana itu namanya lobby Yahudi, yang menguasai bank sentralnya, yang menguasai pasar sahamnya, menguasai segala macam, dolar dan sebagainya. Ada George Soros, ada macam-macam, yang mereka dengan kekuatan finansialnya itu bisa mengendalikan semua. Ekonomi, ya. Sains dan teknologi, siapa? Yang mereka. Siapa yang bikin komputer, handphone? Siapa? Apa umat Islam? Bukan. Cina, Amerika, ya, Eropa, Jepang, Korea. Mana negeri Islam? Ketinggalan jauh, Bapak Ibu. Yang bikin pesawat terbang, dulu Habibie bisa dihancurin, disengaja dihancurin. Indonesia presidennya pinter, 11 bulan tau selesai, dikeroyok dari semua ini. Semua mau diganti yang karu-karuan yang dikendalikan oleh pengusaha. Jadi kalau sudah negara dibisniskan, rusak semua, Bapak Ibu. Sementara isinya undang-undang, seluruh kekayaan kan dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, kan gitu. Itu kan tulisannya. Ya, prakteknya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan mereka. Geger saiki. Rakyatnya ngamuk. Lek perlu dinepalkan katanya. Nepal kan juga gegeran karena sama intinya. Kalau keadilan sudah tidak jalan, pasti akan meledak dimanapun, ya. Kebenaran selalu mencari jalannya sendiri gitu. Di semua lini saya cuma ingin mengatakan bahwa
dulu umat Islam pernah maju di semua lini peradaban 700 tahun lamanya, tapi 700 tahun yang terakhir umat Islam terpinggirkan. Salahnya di mana gitu kan? Ya, kini tidak lagi menjadi teladan. Yang pertama, terjadi perpecahan politik. Perpecahan antara umat Islam terjadi di mana-mana. Sistem pemerintahan berdasar pada keturunan, ya. Intinya adalah terjadi perpecahan. Di tingkat internasional, negara Islam, ambil negara Islam, gegeran. Anda lihat Timur Tengah itu. Arab Saudi melok sopo, ya. Iran siapa? Uni Emirat Arab siapa? Gitu. Suriah siapa? Irak siapa? Gue kira gitu. Diadu domba, kok yo gelem gitu. Ya dilemahkan dengan cara itu. Mesir, Amerika itu kalau jenengan ke Jeddah, ya umroh atau haji, kemudian mampir Jeddah. Di Jeddah itu ada pangkalannya Amerika. Pangkalan militer gitu untuk Timur Tengah. Kenapa? Ya karena dulu pemerintahan Arab Saudi ingin berlindung kepada Amerika, dilindungi, tapi minyakmu jual ke aku ya, gitu. Sehingga gelem dijatuhkan. Irak itu sumber minyak luar biasa. Waktunya Saddam Hussein dihancurin, diambil minyaknya. Iran bertahan. Iran ini nomor 3 sedunia kalau nggak salah, tapi dia bertahan. Dia besar juga. Kalau dia nggak jual minyaknya ke barat, kelimpungan gitu. Nah sebetulnya kan itu jadi kekuatan negara Islam, tapi kenapa begitu mudahnya diacak-acak, diadu domba karena rebutan kekuasaan. Termasuk pemerintahannya itu berdasar keturunan, Bapak Ibu. Mana pernah Nabi ngajarkan pemimpin dipilih dari keturunannya, dari anaknya? Gak ada. Dari Nabi yang dipilih bukan putra beliau, kebetulan dalam tanda petik diwafatkan sama Allah, yang putra laki-lakinya semua Nabi itu Ibrahim, ya itu diwafatkan masa kecil, tinggal yang perempuan-perempuan menikah dengan Ali bin Abi Thalib, dengan Utsman bin Affan gitu ya. Jadi keturunan Nabi tidak dari jalur laki-laki karena tidak ada. Jadi yang Habib dan seterusnya ya di sini itu kenapa gegeran? Gegeran karena memang bukan keturunan dari laki-laki, kan jalurnya ada di laki-laki. Itu adalah keturunan Ali bin Abi Thalib, keturunannya Utsman bin Affan, beristrikan putri Nabi gitu. Terus gegeran rame ya sekarang lah. Gak perlu ikut-ikut. Tapi intinya jangankan keturunan kesekian, anaknya Nabi langsung, Nabi Nuh misalnya, ya itu nggak harus jadi orang soleh juga kok, malah jadi orang kafir, tenggelam ya. Ingat ceritanya Nabi Nuh, putranya waktu banjir besar, ini enak mau gaul ke kapal, nggak mau, cari sendiri, tenggelam. Bapaknya Nabi Ibrahim, ya pembuat patung. Istrinya Nabi Lut, ya mengingkari Nabi Lut. Tidak harus nasab itu menjamin terus dia juga jadi. Itu kan doanya Nabi Ibrahim ya, pernah baca. Nabi Ibrahim berdoa sama Allah ketika dikatakan, Ibrahim kau dijadikan imam bagi seluruh manusia. Terus kata Ibrahim, keturunanku juga ya Allah, gak berlaku bagi yang zalim gitu Allah. Jadi memang Islam tidak mengajarkan bahwa keturunan itu jaminan, enggak. Nah, beberapa pemerintahan di Islam sejak zaman setelah Nabi ke Khulafaur Rasyidin, itu yang muncul pertama Abu Bakar, kan bukan keturunan Nabi, sahabat yang terbaik, tertua waktu itu, paling senior, digantikan oleh Umar bin Khattab. Abu Bakar 3 tahun, Umar bin Khattab 10 tahun, digantikan Utsman bin Affan 12 tahun, digantikan Ali bin Abi Thalib 5 tahun, totalnya kurang lebih 30 tahun. Bukan dari keturunan Nabi. Begitu direbut oleh Muawiyah, Bani Umayyah,
Umayyah ini memang hebat, dia bisa meluaskan kekuasaan Islam, militernya diperkuat, ekonominya diperkuat. Tapi terus ketika dia wafat, diwariskan kepada anaknya, namanya Yazid bin Muawiyah. Rusak semua, perang saudara waktu itu, sampai cucunya Nabi yang kembar Hasan dan Husainnya terbunuh di padang Karbala. Itu gegerannya Sunni sama Syiah tambah pecahnya sampai sekarang. Sebetulnya urusan politik Sunni sama Syiah itu, bukan urusan ajaran awalnya. Itu rebutan sejak awal ya. Jadi perpecahan politik ini melemahkan umat Islam dari dalam. Ketok Bani Umayyah 90 tahun, tapi gue kira di dalam itu ya ada double track. Di track politik itu rebutan tidak karu-karuan, tapi di track kulturalnya, pendidikan, kesenian, ilmu pengetahuan itu luar biasa berkembang. Jadi menarik itu kalau kita baca sejarahnya. Tapi karena politiknya turun, nanti ini akhirnya pada waktunya ikut turun juga gitu kemajuan peradaban umat Islam itu. Oke ya, faktor pertama perpecahan umat Islam. Negara Islam dengan negara Islam gegeran. Di dalam negara Islam yang sama, partai Islam dengan partai Islam gegeran. Di dalam partai yang sama, tokoh Islam dengan tokoh Islam gegeran. Ini terus ditarik sampai ke tingkat nasional, tingkat 1, tingkat 2, sampai RW RT gegeran. Loh, di dalam masjid itu loh Bapak Ibu, takmiriku gegeran. Wih loh, ya apa rek? Apa yang terjadi pada umat ini? Ya mesti agak maju-maju. Oh gegeran toh isini gitu. Kenapa? Ini artinya belum benar nih, visi misinya ini belum benar, harus dibenahi secara mendasar waktu itu. Ya, satu, perpecahan politik atau kepentingan, ormas karo ormas ngono. Lu menjelang Ramadan geger. Ramadan ini meneh apa ben ngono. Riyo ini meneh apa ben. Iki opo sere-sere. Itu hal kecil sebetulnya yang sangat mudah diselesaikan di era modern ini. Tapi karena ego sektoral ego kelompok dan sebagainya. Aduh. Yang kedua, di bidang militer dan pertahanan, lemah dalam sistem pertahanan dan peralatan militer. Ini harus dikembangkan ya. Yang ketiga, ekonomi bisnis juga dikuasai oleh kapitalisme. Padahal Islam itu punya sistem ekonomi sendiri sebetulnya. Yang sekarang berkembang justru di Eropa. Pusatnya di London, ekonomi syariah itu. Ya, dan menariknya di London itu sekarang wali kotanya Islam. Jadi justru sekarang berkembang di Eropa, kemudian di Amerika, ya DPR dan sebagainya masuk ke dunia politik. Ya mudah-mudahan ini menjadi tanda-tanda kesadaran dan kebangkitan gitu ya umat ini ya. Ekonomi bisnis, sains dan teknologi, budaya keilmuan, inovasi teknologi wis ketinggalan kabeh. Nanti kita detailkan ya pada bagian berikutnya, bahkan sampai ke moral dan akhlak. Banyak orang pinter tapi sedikit orang yang bermoral, yang berakhlak. Indonesia ini rusak kabeh nih bukan karena kekurangan orang pinter, Bu. Kekurangan orang yang baik, yang punya akhlak, budi pekerti yang baik. Tambah pinter, tambah medeni, akhlaknya gak karu-karuan. Waduh. Iya, lek korupsi ku gak ame 1 juta, 2 juta. Miliar, triliun, aduh rusak semua. Separuh kekayaan negara ini hilang, Bu, menguap. Triliunan jumlahnya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, itu di kondisi umat. Di kondisi ajaran sebetulnya dijaga oleh Allah. Ini menariknya ya, ada double track ya, track ajaran dan track umat. Ajarannya ini dijaga oleh Allah sampai sekarang otentik, masih seperti yang diturunkan kepada Rasul. Ya itu kalau saya kira di pertemuan yang sebelumnya ya kita membahas tentang
Al-Quran. Allah menjaga Al-Quran ya. Nah, kita pernah bicara itu. Allah menjaga Al-Quran ini. Satu-satunya kitab suci yang bisa dihafalkan. Al-Quran. Yang hafal jutaan ya, termasuk ibu-ibu sekalian. Anak kecil itu iso hafal, gue sak surat, gorong surat, gue 10 surat, ada sak juz, 2 juz, 30 juz gitu ya. Jutaan yang hafal, satu. Yang kedua, ini satu-satunya kitab suci yang kalau diterjemahkan aslinya itu ikut. Teks Arabiknya itu ikut. Terus baru terjemahan bahasa Indonesia. Nah, kitab terjemahan ini disebut ini duduk Quran, ini terjemahan gitu. Aslinya yang bahasa Arab itu. Sehingga cross checknya itu terus terjadi. Karena terjemahan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu ada perbedaan. Ya, bahkan ahli tafsir A dengan ahli tafsir B aja bisa beda. Ya, saya menulis mungkin sebagian sudah punya yang juz pertama. Insya Allah bulan depan nanti juz kedua terbit gitu ya, dengan beberapa buku yang lain. Jadi Quran itu diterjemahkan ke bahasa Inggris, bahasa Jerman, Perancis, Urdu, Tagalog, sembarang kalian itu ya masih ada aslinya. Gak bisa dibujuk, hilang satu huruf itu ketahuan gitu. Luar biasa ya. Itu adalah Al-Quran, apalagi kajian-kajian di dalamnya semakin berkembang dan memberikan bukti-bukti kebenaran terhadap isinya ya. Oke, secara ajaran itu dipelihara oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya inna nahnu itu menggunakan kata kami. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu dan kami yang memeliharanya. Kenapa menggunakan kata kami? Kok bukan aku? Kan di Quran itu Allah kadang menggunakan kata aku, kadang menggunakan kata kami. Kapan menggunakan aku, kapan menggunakan kami? Allah menggunakan kata ganti aku ketika menceritakan satu otoritas tunggal yang tidak bisa digantikan oleh siapapun, tidak berserikat dengan apapun, pokoknya Allah. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Itu nggak mungkin sesungguhnya kami adalah Allah, nggak mungkin. Pasti menggunakan kata aku. Innani anallah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Nggak ada kami di situ. Nanti Tuhannya banyak. Fa'budni, sembahlah aku. Nggak ada sembahlah kami, itu nggak ada. Ya, karena kalau nyembah kami nanti malaikat atau disembah nabi atau disembah dikultus individukan kayak Nabi Isa jadi satu trinitas gitu ya. Enggak, Islam enggak melarang keras, itu kemusyrikan dianggap sebagai dosa yang paling besar. Fa'budni, sembahlah aku. Aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk berzikir kepadaku, bukan pada kami. Ya, jadi perhatikan ini penting sekali karena ada nilai ketauhidan yang mendalam. Itu penggunaan kata aku. Tapi di lain waktu Allah menggunakan kata kami ketika apa? Ketika melibatkan pihak-pihak lain. Termasuk menurunkan Al-Quran, itu Allah menggunakan kata kami karena Allah mewahyukan kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Maka menggunakan kata kami. Allah menciptakan manusia, itu menggunakan kata kami. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan seterusnya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari sari pati tanah. Kenapa kami? Melibatkan orang tua. Gitu, ada ibu, bapak, ono dokter, ono bidani, ono ahli gizi, maka Allah menggunakan kata kami. Allah menurunkan rezeki, itu juga menggunakan kata kami. Iya, karena kita kalau berdoa ya Allah mohon rezeki, terus nggak sakarung, blek ngarep ini enggak. Dilewatno mitra bisnis, lewatno perusahaan nih, kantore, ya temennya, tetanggane, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi ini penting, bukan hanya soal
ya terserah Allah atau menggunakan aku atau kami. Enggak, ada makna yang konkret di situ gitu. Kadang-kadang ada menggunakannya gini, kami itu untuk menghaluskan aku. Bukan. Jadi bahasa Indonesia beda, bahasa Arab beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu ono tata krama ya, tidak egaliter. Jadi misalnya gini, kalau dalam bahasa Arab kola Rasulullah sama kola Allah itu sama, pakai kola. Berkata Nabi, berkata Allah gitu. Tetapi di bahasa Indonesia kalau kola Allah itu menjadi berfirman Allah, kola Rasul bersabda Rasul, terus kola manusia yang lainnya itu berkata. Ono tata keramanya. Tapi sebetulnya bahasa Arab itu egaliter. Egaliter itu ya sama, tetapi nanti konteksnya itu ada di rasa. Ini Allah ya yang berkata gitu. Ini Allah, ini Nabi yang berkata, ini manusia yang lainnya yang berkata. Nah, jadi penggunaan kata kami itu kadang-kadang di bahasa Indonesia katanya menghaluskan. Loh enggak, kami itu jamak. Kami itu beberapa. Kalau aku itu satu gitu. Itu sama dengan dia dan mereka, ya beda. Kata ganti pertama, kata ganti ketiga. Kata ganti engkau, ya kata ganti. Itu harus sebetulnya tidak seperti yang banyak dibayangkan oleh penggunaan kata kami itu karena Allah ingin menghaluskan diri. Lah apa Allah menghaluskan dirinya gitu? Bukan, karena memang konteksnya ada di situ. Oke. Nah, di sini Allah menggunakan kata kami. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Menurunkannya pakai kami, memeliharanya juga pakai kami. Kenapa? Nabi Muhammad hafal, para sahabat hafal, diajarkan para tabi'in dan kita semua menghafalkan, ada sebagian, ada semua menggunakan kata kami. Ya, jadi konteksnya dapat. Oke. Secara ajaran itu akan satu terpelihara dan yang kedua terus terbukti kebenarannya. In huwa illa dzikrul lil alamin wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahid. Sesungguhnya Al-Quran ini peringatan bagi semesta alam. Mau diikuti monggo, gak diikuti ya silahkan, terserah, gak ada paksaan dalam beragama. Mau jadi kafir boleh, mau jadi orang muslim boleh, mau jahat boleh, mau baik boleh, tapi tanggung jawab masing-masing ya, itu ada konsekuensinya. Gitu Islam itu. Jadi sholat ini gak sholat lebih rokok, terus terpaksa sholat, gak sholat hatinya ibu, hatinya gak sholat. Poso gak poso, gak puasa dia, toleh. Ya, yang diajarkan bukan keterpaksaan, dan itu memang pelajarannya di dalam Islam. Yang diajarkan itu adalah memahamkan, menghayati, mentadaburi gitu, mempertimbangkan baik dan buruknya, manfaat dan madorotnya. Itu yang diajarkan oleh Al-Quran. Nah, Al-Quran ini akan terus terbukti kebenarannya ke masa depan. Ini peringatan, dipakai silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Bu, mencuri itu diizinkan Allah apa enggak? Diizinkan apa enggak mencuri itu? Iya, enggak, pertanyaannya diizinkan Allah apa enggak? Jawabannya iya apa enggak? Iya, diizinkan. Tapi ada konsekuensinya. Diizinkan tapi bisa tidak diridhoi oleh Allah. Ya, ini harus paham ini. Karena iblis itu diizinkan oleh Allah. Minta izin Bu sama Allah. Ya Allah, aku akan goda itu keturunannya Adam dan seterusnya. Silakan. Tapi mlebu neraka kabeh ya. Lah monggo. Jadi mau jadi orang baik, jadi orang jahat, jadi itu dipersilahkan kok dalam hidup. Hidup ini pilihan.
Tapi lek nyolong iso digepuki wong akeh yo. Iso dipenjara yo. Anggo apa maneh di pengadilan akhirat kan gitu. Ya, nah dengan itu ibu-ibu sekalian kita melakukan menjalani agama dengan penuh kesadaran. Sebuah pilihan dengan konsekuensi logis yang akan menyertai. Lu masuk surga, masuk neraka itu nggak akan ketuker kok, Bu. Nggak akan ketuker. Nggak ada ceritanya orang jahat mau surga, itu nggak ada ceritanya. Sebagaimana nggak ada orang baik masuk neraka, nggak ada ceritanya. Itu konsekuensi logis. Kalau sifat-sifatnya sifat-sifat neraka, ya pantasnya pasti neraka kok. Nggak akan masuk surga. Pembenci, pengiri, pendendam, wes segala macam kan ya. Jadi kan sifat orang neraka gitu. Ya pasti mau neraka. Tapi yang sabar, ikhlas, dermawan, suka menolong, wes akhlakul karimah, ya pasti surga. Gitu, Mbak. Jadi agama ini jelas sebetulnya, gak usah diputer-puter. Jalani yang diperintahkan menuju kebaikan, ya pasti surga. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira kalian masuk surga padahal belum terbukti perjuangan kalian di dalam kebenaran dan belum terbukti kesabarannya. Lho kudu ana buktine, Bu. Gitu ya. Ya suka kadoan ini ya, tapi gini, poin pentingnya ajaran itu akan terbukti terus. Jujur itu pasti terbukti benar, sabar itu pasti terbukti benar, adil itu pasti gitu ya. Tapi pembohong, penipu ya juga akan terbukti gitu. Ya, becik ke titik Allah ketara. Ya sebenarnya orang Jawa yang ngerti apa ngene agama ya. Oke, sekarang kita masuk ke ini jam 10. Kita sampai jam berapa, Mbak? Sampai maghrib ya. Kita masih punya berapa waktu? Sampai setengah jam lagi ya. Oke. Bu, tak sambil duduk Bu saya. Kesel ini Pak. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, apa penyebab kemunduran umat Islam? Ada 5. Yang pertama, umat Islam jauh dari Al-Quran. Wih, koncoku protes. Loh Mas, aku itu deket Mas dengan Al-Quran. Nang dindi aku nggak bawa Quran. Iya, di tempat tidur nakasnya ada Quran, gitu ya. Apalagi di perpustakaan pribadinya ada Quran. Bahkan di handphone kita kan ada Quran, gitu. Quran digital ya sudah kemana-mana. Iyo wis dilakoni apa turun kan gitu masalahnya. Ya, wis dilakoni apa turun. Di perpustakaannya Quran berbagai terjemahan dan tafsir lengkap. Tapi kalau itu nggak dijalankan, itu namanya jauh dari Al-Quran. Kebanyakan umat Islam memperlakukan Al-Quran tidak sebagaimana mestinya tujuan dari Quran itu diturunkan. Ya, apa tujuan Quran diturunkan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di mana di bulan itu diturunkan hikmah-hikmah Quran bertaburan ya, penuh hikmah. Untuk apa? Hudal linnas, petunjuk buat manusia. Dan di dalamnya itu ada penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu. Ini yang saya tulis di buku berjudul Memahami Al-Quran dengan Metode Puzzle. Quran itu kayak puzzle, ayat-ayatnya. Gambar gajah dipotong-potong jadi 20, diacak-acak, terus jenengan disuruh menebak, ayo gambar apa ini? Caranya gimana? Ngambil satu, tahu gambarnya? Nggak tahu. Ngambil 5? Tak belum. Dibagi-bagi, kene 5, kono 5. Gegeran. Yang sini dapat bagian ekor, jari ini gajah kayak pecut. Sing sebelah kono gajah kayak ular piton.
Sing tengah entuk badannya gajah koyok tembok, sing entuk sikile gajah koyok pohon kelapa, wis gegeran. Seharusnya bagaimana? Kumpulkan semua, ditata, itu pun kalau bener notone. Barulah ketahuan, oh maksudnya Quran itu gini. Jadi kenapa banyak umat ini gegeran? Sing kene njupuk ayat, kono njupuk ayat. Ya kaya iku mau ceritane. Nah, wong ayatnya ada 100 misalnya, kok baru baca 5 ayat sudah menyimpulkan. Loh lah salah tak? Kan cuma dapat bagian belalainya atau dapat ekornya gitu. Ya, itu perlunya kenapa dulu para ahli tafsir itu syaratnya adalah hafal Quran. Supaya tahu sambungannya ayat ini ada di surat itu ayat sekian. Iki lo sambungannya. Misalnya cerita tentang akhirat. Saya akan nulis buku kontroversial itu. Ternyata akhirat tidak kekal. Kue kero ambil. Mas Agus kok nulis buku ternyata akhirat tidak kekal. Apa sampean pernah ke akhirat? Lu ya durung re. Saya tanya kawan saya, lah sampean sudah pernah ke akhirat kok mengatakan akhirat kekal? Lu ya durung. Lah ya pada durung gitu. Dari mana Anda menyimpulkan akhirat itu kekal? Lu dari Quran. Sampean mau coba bilang ayat. Ada belasan ayat. Lu ya mesti ayat lah cuma belasan. Ayatnya kalau 250. Maka buku itu membahas 250 sekian ayat baru menyimpulkan ternyata akhirat itu makhluk apa kholik. Kan cuma ada makhluk sama kholik. Kholik itu yang menciptakan, makhluk yang diciptakan. Akhirat itu makhluk apa kholik? Makhluk lah. Makhluk, karena makhluk dulu pernah tidak ada. Dan karena dia makhluk satu ketika akan jadi tidak ada. Yang ada siapa? Ya cuman Allah. Makanya ayat yang lainnya mengatakan kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilahi turja'un. Segala sesuatu, kullu syai'in, pokoknya di luar Allah. Kullu syai'in halikun, binasa, rusak, hilang, lenyap, mati, pokoknya hancur. Illa wajah, kecuali wajahnya atau eksistensinya. Lahul hukmu wa ilahi turja'un. Dialah yang menentukan hukum, yang membuat ketetapan apapun sekehendaknya. Wa ilahi turja'un, semua ini nanti bakal dikembalikan kepadanya. Kan gitu. Poin penting yang bisa sampaikan, kalau cuma baca 11 ayat menyimpulkan padahal ayat itu ada 250, ya cenderung salah. Meskipun dia mengutip ayat-ayat khalidina fiha, kekal di dalamnya, khalidina fiha abada, abadi selama-lamanya, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, mereka memilih dunia padahal akhirat lebih bakok, lebih kekal. Hum fiha khalidun, ya banyak ayat-ayat itu. Lu durung mari rek waca ayat-ayat ini. Khalidina fiha madamati samawati wal ardu, surat Hud ayat 6 sampai 106 sampai 108. Khalidina fiha madamati samawati wal ardu, mereka kekal di dalamnya, di neraka maupun di surga itu sampai lenyapnya langit dan bumi. Tadi lek langit dan buminya dilenyapkan, diringkesi sama Allah, ya surga neraka ini melok diringkesi hilang gitu. Kekekalan yang digantungkan pada keberadaan alam semesta, padahal alam semesta itu diciptakan dan ditiadakan gitu ya. Jadi poin penting yang ingin saya sampaikan adalah membaca Al-Quran itu harus komprehensif, dan poinnya adalah sampai mendapat petunjuk. Kebanyakan umat Islam sudah berhenti pada sudah bisa membaca, lancar membacanya, tajwidnya, makhrajnya gitu ya, tartil bacaannya, terus sudah merasa cukup, jadi ini wis ngerti Al-Quran. Loh belum, itu baru dimi-dimi melangkah titik ini loh. Iya, perintahnya di dalam
Ramadan itu kan, kalau kita Ramadan tuh suka khataman tuh. Sebetulnya mestinya bukan khataman seharusnya tuh. Karena kalau khataman itu cenderung kejar setoran. Betul ya? Khatam ping piro rek? Sepisan, pindho, ping telu, ping papat. Teman saya ada 3-4 kali saya tanya, gimana caranya kok bisa secepat itu? Ya mocone kudu cepet mas. Ya apa moco cepet itu? Wah, didemonstrasikan sebenarnya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bilang, saya mandek korek. Maca Quran cek cepet ya. Loh, Allah Maha mengerti mas, mau lu cari ini. Ya Allah Maha mengerti, kita yang nggak ngerti. Ini adalah petunjuk. Kita moco sampai muntuk khatam bolak-balik, tapi gak ngerti isine. Ya, itu sih lumayan. Ya, ini kan bukan tidak boleh, baik. Baca Quran bisa lancar, khatam baik, ya. Dibaca dengan nada yang indah, disunnahkan oleh Rasul. Tapi durung, belum. Harus sampai faham. Itu yang diajarkan, yang disebut kalau di Ramadan bukan khataman, tapi tadarusan. Apa itu tadarus? Mempelajari. Darosah, madrasah, tempat belajar yang sekolah. Difahami. Yang lebih penting lagi sebetulnya adalah mentadaburi. Tadabur itu lebih dalam lagi, mengeksplorasi, mendiskusikan, membahas, mengkaji, memunculkan pemikiran-pemikiran, konsep-konsep yang sesuai dengan perkembangan peradaban. Itu tujuannya Al-Quran diturunkan. Nah, yang banyak dilakukan bahkan sampai jadi jimat-jimatan barang, ya. Quran Istanbul, itu sebenarnya zamannya Turki maju dulu, Istanbul. Dia bisa bikin Quran ukurannya kayak gini Bu, 7 cm kali 7 cm ngono ya. Tulisannya cilik-cilik. Loh, tapi bener ya diwaca pakai kaca pembesar, bener. Terus golekin nang dukun. Ngono, dadi lionti, dadi jimat, kayak gitu-gitu. Dirajah. Jare lek ditulisi iki selamat rezekine akeh apa segala macam. Sik Bu, Pak. Kok Quran jadi diperlakukan begini gitu. Ini petunjuk yang sudah terbukti dulu peradabannya maju 700 tahun. Ya. Maka Quran ngajari jujur, umat Islam makin nggak jujur. Quran ngajari adil, umat Islam banyak yang tidak adil. Quran ngajari sabar, umat Islami murang-muringan gitu. Ya, Islam mengajarkan berbagai macam itu, tapi nggak jalan di umatnya. Ajarannya bener, tapi umatnya tidak menerapkan itu karena tidak mendapatkan inti pelajaran dari Al-Quran itu. Itu seperti kalau di masjid ada tulisan dilarang tidur di sini, persis di bawahnya ada orang tidur. Terus ya apa ini kan gitu ya. Oke, ibu-ibu, ini bukan menafikan yang ini dan itu, tapi ayo disempurnakan, gitu ya. Yang sudah kita lakukan baik, tapi harus sampai ujung-ujungnya dipraktekkan, terrealisir dalam kehidupan kita sehingga kualitas umat ini menjadi meningkat. Oke, satu, umat Islam jauh dari Al-Quran karena tidak mempraktekkan dalam kehidupannya. Yang kedua, ringkas poin-poinnya aja. Yang kedua, umat Islam hampir-hampir mengharamkan akal. Sampai ada yang mengutip hadis, barang siapa memahami Al-Quran, mempelajari agama ini menggunakan akalnya, maka siap-siaplah tempatnya di neraka. Waduh. Jadi kesimpulannya beragama tidak boleh menggunakan akal, celaka. Kita sudah pernah membahas ini di pertemuan pertama rasanya ya, buku beragama dengan akal sehat. Saya menulis buku seri ke-20, judulnya Beragama dengan Akal Sehat. Bapak Ibu,
Kalau ada hadis berlawanan isinya dengan Al-Quran, jenengan milih yang mana? Al-Quran. Milih Al-Quran dong. Kenapa? Di Quran itu justru diperintahkan untuk menggunakan akal. Pernah dengar kalimat afala ta'qilun? Apa kalian tidak menggunakan akal? Afala tatafakkarun? Apa kalian gak mikir? Afala yafqahun? Apa mereka gak memahami menggunakan kecerdasannya? Afala yamdurun? Apa mereka nggak mengamati, memperhatikan, meneliti, mengobservasi, tentu dengan menggunakan kecerdasannya. Wa yaj'alu rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Allah marah besar kepada orang yang tidak menggunakan akalnya. Apa maknanya? Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak bisa mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran kecuali orang yang menggunakan akalnya. Lu kurang yo opo Al-Quran mendorong kita menggunakan akal. Tiba-tiba ada yang memunculkan satu pendapat bahwa menggunakan akal itu dosa dan masuk neraka. Tentu ini harus diteliti, sakjane konteksnya seperti apa, karena Qur'annya mengajarkannya adalah menggunakan akal. Bahkan syarat pertama untuk memeluk Islam apa? Berakal. Akil balik. Apa itu akil balik? Akil itu akal, balik itu sampai, iya, sampai. Balihu ani walau ayah, gitu kata Nabi ya. Sampaikan dariku meskipun cuma satu ayat. Atau mubalik, penyampai. Ya. Akil balik itu akalnya sudah sampai. Kalau akalnya nggak sampai, nggak usah beragama, Bu. Nggak dikenai kewajiban beragama. Anak kecil akalnya belum sampai, nggak dikenai kewajiban beragama. Kau sholat nggak boleh. Kau poso nggak apa-apa. Tapi kalau sudah akil balik, nah menjadi subjek berkewajiban. Orang dewasa itu loh Bu, kehilangan akal, gak apa-apa. Sementara apalagi permanen. Poso-poso, Ramadan, lali, senam, kemeringet, terus ngelak. Pulang ke rumah di meja, lu segerere, ada minuman, lupa Bu, diminum, glek 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 glek. Batal apa enggak? Enggak. Lupa soalnya. Lupa itu bukan sengaja. Yang bikin lupa itu Allah. Mungkin Allah kasihan melihat ibu arek iki dehidrasi, arek iki. Terus digawe lali ya wis ngono dikae minum. Ya, glek 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 glek. Ibu mengucapkan astagfirullah apa alhamdulillah? Astagfirullah, alhamdulillah, enggak apa-apa Bu, batal enggak. Tapi kalau jenengan, wah ini mumpung lali sebelah rek, nah itu lain lagi masalah. Itu sengaja lah itu ya. Bangun tidur kesiangan, jam 7, jenengan sholat subuh enggak? Lo tetap sholat Bu. Kenapa? Lo kebablas ya Allah, mohon ampun ya Allah. Tapi aja meneng ngono maneh, ben ngono maneh. Iku jenenge ngelali ya jenenge Mang Surabaya. Ngelali. Apalagi orang pingsan, mati suri, koma, gendeng nyonyon saya. Lho enggak dikenai kewajiban agama. Artinya agama itu hanya untuk orang-orang yang berakal. Yang enggak punya akal, enggak usah. Keliru kabeh tambah rusak kabeh gitu ya. Nah, umat Islam hampir mengharamkan akal, ciloko lah. Ada yang mengatakan begini, Pak Gus, akal itu terbatas Pak. Karena itu jangan menggunakan akal untuk memahami. Kalimat itu benar apa salah Bu? Karena akal terbatas, maka jangan menggunakan akal untuk memahami, termasuk apa saja, termasuk Al-Quran, termasuk ajaran. Salah apa benar kalimat itu? Salahnya di mana? Saya kasih contoh lainnya sama dengan itu. Pandangan mata terbatas apa enggak?
Nah, terus saya bikin kalimat, karena penglihatan kita terbatas, maka jangan menggunakan mata untuk memahami sekitar Anda. Salah apa benar? Ya merem wae. Karena pendengaran kita terbatas, maka jangan menggunakan pendengaran Anda untuk memahami sekitar Anda. Salah apa benar? Salah. Kalimat pendengaran terbatas benar. Tapi begitu digandengkan dengan karena itu, jangan menggunakan telinga untuk memahami sekitar, menjadi salah. Sama dengan akal terbatas, lo benar. Tapi begitu dikaitkan dengan karena itu, lo sopo sing dadekno karena itu. Nah terus kita menggunakan apa kalau nggak menggunakan akal, nggak menggunakan mata, nggak menggunakan telinga, nggak menggunakan panca indera? Ya wes, selesai semua. Akal terbatas harus disadari, iya. Karena itu tidak boleh mengklaim kebenaran, tetapi open minded, terbuka. Ketoi bener tapi ojo-ojo salah ya iki. Buktine apa kok diomongi wong akeh dan seterusnya segala macam. Terbatas iya. Karena itu ahli tafsir nggak ada yang berani mengatakan, mengklaim maksudnya ayat ini, maksudnya Allah itu seperti yang saya sampaikan ini. Oh gak wani. Ponakannya Tuhan lah gitu. Maka wallahu a'lam bishawab. Cuman Allah yang paling tahu, tapi dia punya argumentasi, punya landasan berpikir, dalil dan sebagainya dan sebagainya. Jadi jangan mengharamkan akal, harus dipakai. Di sini tak lompati, saya ambil poin-poinnya saja, mesti menggunakan akal. Nah, yang ketiga, apa yang menyebabkan kemunduran umat Islam? Umat ini memisahkan agama dari ilmu pengetahuan. Kalau ada adik kecil itu bisa ditanya, biasanya SD, SMP, itu ditanya, Dek, dapat pelajaran agama di sekolah? Iya. Belajar agama itu belajar apa, Dek? Dia cerita belajar ngaji, baca Quran, wudhu, sholat, poso, zakat, haji, ngono ya. Dek, belajar matematika itu belajar agama apa bukan? Dia bilang apa? Bukan. Belajar ilmu alam itu belajar agama apa bukan? Bukan. Belajar politik itu belajar agama apa bukan? Bukan. Ekonomi, sains, teknologi segala macam itu bukan belajar agama. Ini yang jadi masalah. Dan itu masuk ke kurikulum sekolah kita. Kecuali sekolah-sekolah Islam yang mulai menyadari pentingnya integrasi antara ilmu pengetahuan dengan agama. Bu, jumlah ayat Quran itu berapa? 6.666 hoax itu. 6.232. Iya, 6.236. Nanti dijumlahkan ya. 6.236. Separuh isinya itu cerita tentang apa, Bu? Tentang Isi Quran separuh itu apa? tentang ilmu penciptaan manusia. Apa? Mengajarkan apa? Tentang Allah. Kata Allah saja disebut di dalam Al-Quran itu hampir 3.000 ayat. Kata Allah, belum yang menggunakan kata ganti aku, kami, dia, gitu ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razak dan sebagainya. Kira-kira separuh isi Quran itu adalah pelajaran ketauhidan. Maka belajar Islam itu seharusnya dimulai dari pondasinya, dari ketauhidan. Nah, di Indonesia dan sebagian dunia salah memulai belajar Al-Qur'annya dari fikih. Dari fikih. Sholat, poso, zakat, haji, tapi durung kenal Allah. Gitu. Punya siapa itu? Ya. Jadi separuh isinya adalah cerita tentang Allah. Allah itu satu, Allah maha besar, Allah maha rahman, maha rahim, Allah maha meliputi, Allah maha tinggi, Allah maha segala-galanya. Itu yang diturunkan kepada Rasul pada waktu di Mekah. Durung diajari sholat, durung diajari poso, durung diajari
Belum. Sholat itu baru mau pindah, mau hijrah ke Madinah, ya, itu baru turun perintah sholat. Perintah puasa itu di Madinah, perintah yang lainnya apalagi haji itu cuma sekali Nabi menjalankan haji. Selama 10 tahun lebih Nabi itu pelajarannya cuma tentang Allah, 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 Allah. Mestinya belajar Islam dari situ. Supaya apa? Sholatnya, posone, ibadahnya bener. Kalau enggak, cenderung meleset. Saya tanya nih, sholat duha itu supaya apa? Ya enggak sih. Banyak rezeki. Loh kok malah sholat biar banyak rezeki, apa ceritanya? Kalau ono di Quran, sholat itu adalah supaya banyak rezeki. Kalau ono di Quran. Dari mana ini? Posone supaya naik kelas lah, ujian, lolos ujian, supaya naik pangkat, supaya dapat jodoh. Dosa itu, ilu kabeh ini. Sholat itu untuk apa? Zakat untuk apa? Puasa untuk apa? Itu semua di Quran ada ceritanya. Nah itu harus dibedah satu-satu. Contoh sholat misalnya ya. Sholat itu 3 saja poin pentingnya. 1, aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk berzikir kepada Allah. Karena itu ada kalimat Allahu Akbar, ada Alhamdulillah, Subhanallah, Astagfirullah, atau Allahumma ghafir. Pokoknya zikir. Sholat itu poin pentingnya zikir. Maka kalau orang tidak berzikir, tidak ingat Allah, ya zikirku sakjane sing ya apa? Apa kalau subhanallah, 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 itu zikir? Belum, Bu. Itu kejar setoran. Ping piro? 33 ngono. Terus ditanya, lebih ingat mana? 33-nya apa subhanallahnya? Lebih 33-nya. Kalau pegang tasbih lebih ingat pentulnya tasbih. Subhanallah, subhanallah. Lah wis kena pentule, waktune ganti alhamdulillah gitu. Bu, itu bukan zikir. Ya, itu kejar setoran. Iya. Bukan. Zikir kalau di Al-Qur'an suruh ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira gitu. Wasabbihuhu bukratan wa asil. Zikir sebanyak-banyaknya. Ojo bingung hitungannya doa gitu. Poin penting dari zikir itu adalah getaran hati. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum gitu. Orang yang beriman itu kalau disebut nama Allah hatinya bergetar-getar. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub gitu. Ketahuilah orang berzikir itu hatinya menentram, tenang, damai, cedek karo Allah, ada yang melindungi, ada yang gitu. Tapi kita emosi dipakai zikir tetap emosi. Orang-orang pakai zikir tetap orang-orang. Itu bukan zikir gitu ya. Saya balik nanti kejauhan. Jadi salat itu adalah bentuk zikir khusus. Kalau Anda tidak berzikir, maka itu duduk salat. 1. Yang kedua, wasta'inu bisobri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sholat, sabar dan sholat. Ya, artinya suruh sholat itu adalah cara minta tolong yang paling efektif kepada Allah. Kebanyakan kita ndongone mari sholat. Lho sing bener iku ndongone di dalam sholat. Sholatnya hanya penggugur kewajiban. Nah ya Allah, sudah selesai kewajiban saya, sekarang gantian saya yang minta tolong. Logikanya kok jadi ngene? Padahal perintahnya wasta'inu bisabri wassalah. Makanya di dalam sholat itu ada minta sehat, minta rezeki, minta dicukupkan, minta segala macam. Bahkan ditambah iktidal ono dungone, ya setidak-tidaknya ada mungkin doa kunut ya, tapi atau doa yang lain boleh. Ruku ditambahin donga, sujud ditambahin donga, menjelang salam ditambahin donga. Pokoknya intinya sholat itu yang kedua adalah doa, minta tolong. Paling mustajab itu di dalam sholat, bukan di luar sholat. Bahwa di luar sholat masih bermohon oke, ya itu nyambungkan terus pada Allah. Sama dengan zikir di luar sholat ya sih diperintahkan zikir. Tapi yang paling mustajab itu di dalam sholat. 2. Yang ketiga, sholat itu adalah bersyukur.
Inna a'toina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sebegitu banyaknya Allah sudah memberikan karunia ya, berlimpah-limpah, maka sholatlah, bersyukur pada Allah gitu. Jadi sholat itu intinya 3 ini. Sedangkan gerakan itu tentatif, bersifat relatif. Kalau bisa berdiri, ya berdiri. Kalau nggak bisa berdiri, boleh duduk. Nggak bisa duduk, boleh berbaring. Nggak bisa berbaring, lu yomo. Nggak bisa gerak, boleh ketip-ketip. Nggak bisa ketip-ketip, boleh di dalam hati. Artinya gerakan itu bukan substansi dari sholat. Anda tidak melakukan gerakan ini tapi melakukan 3 hal, masih disebut sholat. Ya, yang tadi itu, zikir, minta tolong, berdoa, dan bersyukur. Tidak melakukan gerakan takbiratul ihram sampai salam, tetapi 3 hal ini terjadi, itu Anda melakukan sholat. Wong lorong ini dia, ya bed rest, nggak bisa apa-apa. Benar, dalam pikiran kok. Tapi sebaliknya, melakukan gerakan takbiratul ihram sampai salam, tapi 3 hal ini tidak terjadi, ikut jenenge duduk sholat, senam. Jengkulat-jengkulit, komat kamit, salam kanan kiri, selesai. Makanya masih diancam dengan neraka. Fawailul lil musallin. Celaka, neraka tempatnya siapa? Musallin. Loh, siapa musallin itu? Orang yang sholat. Loh, jangan dikira kalau kita ini sudah tertib waktunya, barisnya lurus, gerakannya tumakninah, tartil, mahrosnya bagus, tajwidnya bagus, terus sholat. Loh, kalau nggak ada jiwanya 3 ini, belum loh. Belum. Kenapa diancam neraka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Dia lalai terhadap nilai-nilai sholatnya. Perhatikan kalimatnya nggak pakai fi, tapi an. Bukan alladzina hum fi sholatihim sahun. Kalau itu berarti lalai di dalam sholat. Terus mlebun rokok, mlebun rokok kabeh awak dhewe. Untungnya kalimatnya an sholatihim sahun. Terhadap nilai-nilai sholatnya dia lalai. Maksudnya di dalam sholat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Keluar sholat Allah kecil, lali nang Allah. Itu maksudnya. Di dalam sholat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung kepada Allah dari godaan setan. Keluar sholat koncone setan tok. Itu maksudnya lalai terhadap nilai sholatnya. Di dalam sholat bismillahirrahmanirrahim, dengan namamu ya Allah semuanya ini aku lakukan. Di luar sholat lali Allah. Di dalam sholat alhamdulillah bersyukur, di luar sholat ngersolo terus, saya bangun tidur sampai tidur kembali. Itu namanya alladzina hum an sholatihim sahun. Lalai terhadap nilai-nilai sholat itu nggak jalan. STMJ, sholati terus maksiat jalan. Nah, benar. Ya Bu, ini hal-hal yang substansial. Yes, katuan. Jadi aku tadi mau menceritakan ilmu pengetahuan itu dipisahkan. Jadi dikira belajar. Tuh, 5 menit lagi ya, nggak selesai. Dikira belajar agama itu cuma belajar maca Quran, wudu, sholat, puasa, zakat, haji, selesai. Loh, turun. Isinya Quran fikih ini, perintah sholat itu cuma 150 ayat. Jangan cari nanti, sekarang kan gampang tuh mencari di di digital ya, Quran digital. Perintah sholat piro, perintah zakat piro, poso piro, piro, jumlahkan semuanya. Rukun Islam itu cuma 150-an ayat. Nomor 1 yang paling banyak adalah ketauhidan, kenali Tuhanmu, supaya sholatnya nggak kemana-mana, supaya poso ini bukan karena sungkan nang moro tuwo, supaya umroh hajinya bukan karena dikejar-kejar sebagai koruptor terus munggah kaji atau umroh, bener-bener kabeh gitu. Itu cuma 150 ayat. Yang kedua setelah tauhid itu ilmu pengetahuan, 800-an ayat yang disebut ayat-ayat kauniyah, cerita tentang langit itu berlapis-lapis, ono pitu, ono langit dekat, ono langit
jauh langit segala macam, ada galaksi, bintang, matahari, bulan, ya, bumi, ono atmosfer, ono hujan, ada petir, ada binatang-binatang segala macam. Allah, ya. Itu 800-an ayat. Ilmu lebih penting daripada ibadah. Bukan berarti ibadahnya nggak penting, tapi kalau di grade, ilmu harus didapatkan dulu supaya ibadahnya benar. Soalnya langsung ibadah, sholat, gak ngerti ilmunya, gak karu-karuan sholatnya, zakatnya ya gak karu-karuan, puasanya gak karu-karuan. Jadi nomor 1 Allah, nomor 2 ilmu, nomor 3 baru ibadah. Nah, kebalik di Indonesia yang diajarkan di ibadah itu sih. Hafalan apa segala macam, durung kenal Allah, durung kenal ilmu gitu ya, langsung ibadah, keliru kabeh. Makanya kemana-mana gitu anunya. Baru yang lainnya ada ilmu politik, ada ekonomi, ada muamalah ya. Itu sisa dari isi Al-Qur'an. Oke. Yes. Iki sakjane menarik ini ya, ayat-ayat tentang ilmu pengetahuan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat, ya. Apakah mereka tidak mengamati bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan, bagaimana bumi ini dihamparkan. Bu, ini kalimatnya semi retorika, jadi ada kalimat setengah bertanya gitu ya, setengah statement setengah bertanya. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Cari di Quran, ada jawabannya apa enggak? Unta itu diciptakan, diceritakan enggak di Quran? Enggak ada. Di hadis ada enggak? Enggak ada. Adanya di mana? Di ilmu pengetahuan biologi bab unta. Kenapa? Karena ayatnya ini dimulai menggunakan kata, diksinya adalah afala yamdurun. Apa itu afala yamdurun? Apa mereka nggak mengamati langsung di lapangan, memperhatikan, mengobservasi, meneliti? Jawabannya ada di ilmu pengetahuan tuh. Ini ayat yang mendorong supaya umat Islam melakukan penelitian. Gak cukup mau Quran ini, gak cukup. Karena Qurannya sendiri yang memerintahkan untuk melakukan pengamatan. Ya, kenapa kok unta? Unta itu unik, Bu. Dijadikan contoh ya. Ada lalat, ada lebah, ada nyamuk segala macam ya. Unta itu hidupnya di padang pasir, tapi sulit kelilipan, Bu. Sulit kelilipan. Kemasukan debu. Kenapa? Allah menciptakan bulu matanya itu tebal banget dan double sehingga menyaring debu. Menariknya ketika terjadi angin kencang bawa debu banyak berhamburan, kelopak matanya nutup tapi kelopak matanya bening. Jadi kok nggak kacamata gitu. Allah ya. Allah menciptakan unta seperti itu, satu. Yang kedua, unta itu bisa nggak makan, nggak minum sampai puluhan hari, Bu. Karena hidup di padang pasir. Bagaimana caranya atau mekanismenya? Unta itu kalau mau pergi jauh dikasih makan sama minum sebanyak-banyaknya, terus disimpan oleh dia di mana? Di punuknya salah satunya. Ada yang punuknya 1, ada yang punuknya 2. Tambah punuknya loro tambah akeh cadangannya. Makanannya di situ. Airnya di mana? Di tenggorokannya sini ada kantong airnya. Ya Allah, dia bisa minum sepertiga berat badan unta itu, kira-kira 150 liter. Glek 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 glek, disimpan di kantong situ, di seluruh jaringan tubuhnya, dicampur makanannya di punuk. Wis pokoknya lemu, ini siap perjalanan jauh. Salah satu spesies unta bisa tahan nggak makan nggak minum 36 hari. Allah ya, dijadikan contoh. Nggak ngamati ta, itu loh, gitu. Amatan. Kakinya unta itu kalau melangkah di pasir yang mawur, itu enak. Meskipun sini pakai apa, dibebani
berkintal-kintal, celek. Coba ibu jalan di pasir, celiut, kesel, sakilo, kesel. Ya, dengan segala kelebihannya, belum lagi soal lebah, soal lalat, soal nyamuk, soal, aduh ya Allah, gitu ya. Unta, yes. Mengamati langit, wah ini. Di mana komputernya? Oh, saya bisa jalan nggak? Enggak, itu sebenarnya ini video ini sedikit ya. Ya, kalau gelap itu bagus, tapi oke, mungkin kelihatan. Ini adalah lengkungan bumi, itu matahari. Dan bumi ini 150 juta kilometer. Di sana ada planet nggak diperlihatkan, Merkurius planet pertama, Venus planet kedua, ini bumi planet ketiga, ini bulan yang mengitari bumi. Ini bulan yang bikin Ramadan ini loh. Ini Mars planet keempat, kemudian ada batu-batu asteroid namanya, banyak batu bertebaran ya. Terus ada Jupiter, planet terbesar, planet gas Bu, nggak ada daratannya, di blus ini. Planet Jupiter. Ini Saturnus, ada cincinnya. Kemudian Uranus ya, planet yang isinya es tok saking dinginnya. Uranus, Neptunus, dan dulu ada Pluto sudah dianulir, nggak jadi planet. Jadi isinya cuma 8. Tata surya kita, 1 matahari, 8 planet, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Semuanya ngiteri kita. Ya, itu menarik. Tapi menariknya lagi, bumi kita itu semakin jauh nggak kelihatan. Ini baru lewat, ini adalah bintang kembar atau matahari kembar. Jadi bintang itu matahari tuh. Saking jauhnya ketok kelip-kelip, padahal sajane lebih besar dari matahari kita. Ya, bintang itu adalah matahari. Maka bintik ini matahari. Sampai kehabisan nama untuk menamai galaksi. Salah satunya ada di Surabaya, namanya Galaksi Mall. Ya, saya gak tegang terus. Ya, jadi poin pentingnya apa? Kata Al-Quran, apa kamu nggak ngamati langit itu loh, sedang ditinggikan, ini menjauh semua Bu. Benda-benda langit sedang menjauh semua. Umat Islam disuruh mengamati alam semesta, onta, langit, ini gunung, ini Himalaya, Mount Everest, ya, puncak tertinggi di dunia, Mount Everest. Saya pernah ke kaki Himalaya di kota ini namanya kota Guilin, di kaki Himalaya di Cina Selatan. Kata Al-Quran, apa kalian nggak mengamati bagaimana sih terbentuknya gunung itu? Ternyata pegunungan Himalaya ini terbentuk akibat tabrakan lempeng bumi. Jadi bumi bulat, ada benua-benua, ada lempeng-lempeng tektonik namanya. Lempeng Indo-Australia, lempeng Euro-Australia, lempeng Afrika, lempeng gitu ya. Tabrakan, jeder, munjuk, jutaan tahun. Terbentuklah pegunungan Himalaya, dan menariknya, ini dulu dasar lautan ini Bu. Ini karang-karang di bawah lautan ikut terangkat, naik sampai di permukaan dan menjadi daratan. Apa kalian nggak mengamati? Jadi jawabannya ada di pengamatan, ada di ilmu pengetahuan, dan seterusnya ya. Contohnya banyak. Nah, ini bagian-bagian akhir. Yang keempat, terjebak pada ritual, tadi sudah saya sampaikan. Umat Islam, satu, jauh dari Al-Quran. Yang kedua apa? Hampir mengharamkan akal. Yang ketiga, memisahkan agama dari ilmu pengetahuan. Yang keempat, nah ini, terjebak pada ritual dan seremonial. Sudah jauh dari Quran, hampir mengharamkan akal, memisahkan ilmu dari agama ini, pinginnya sholat, poso, zakat, haji, tapi ternyata juga cuma ritual dan seremonial belaka. Sholatnya duduk sholat, posone durung poso, sehingga kata Nabi cuma dapat lapar dan dahaga saja. Zikir duduk zikir, umrohnya cuma dharma wisata. Waduh, jadi Bapak dan Ibu sekalian, bermasalah nih kita. Ternyata yang kita maui sholat, puasa, pokoknya ibadah mahdoh itu ternyata juga bermasalah.
Kita cenderung kejar setoran, menggugurkan kewajiban. Bu, ayo bu, sholat bu, ben gak duwe tanggungan. Loh, sholat itu tanggungan. Yeah. Bukan kebutuhan kita untuk bertemu dengan Allah supaya kita mendapatkan pencerahan batin siap menghadapi kehidupan. Loh, salah ini loh, memposisikan niatnya ini loh salah. Yeah. Sekarang terus 4 yang terakhir sekarang karena waktunya udah habis. Oh ya, agama itu praktek bukan teori ya. Ini poin penting ya. Katanya Allah di sini begini, wahai orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan sesuatu yang kalian tidak melakukan. Pokoknya belajar agama ini praktek. Ngelmu kue kelakoni kanti laku gitu kata orang yang Jawa. Jadi nggak cukup mau Quran hafal ini. Hafal ayat kejujuran, hafal, sudah jujur belum? Hafal ayat kesabaran, wes sabar, turun. Sabar. Iku jenenge ngendem, Bu. Aku iki kurang sabar ya apa lho? Iku jenenge murang-muring, Bu. Nah, kita ini harus nggak apa-apa ya, ini mengkritik diri sendiri kita ini supaya kita paham. Nah, yang terakhir ini yang paling fatal ini ya. Tidak bertuhan hanya kepada Allah semata. Wala tada'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajaha lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Janganlah kamu sembah bersama Allah Tuhan apapun yang lain. Yo nyembah Allah, ngakui Allah, tapi ngakui ada kekuatan, kekuasaan, keamanan, kenyamanan, kecintaan apa. Ini luar biasa, ini dalam Bu kalau dibahas. Ini ketauhidan yang dalam. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Segala sesuatu bakal binasa. Cinta, hartanya mau ya hilang, cinta, rumah, mobil dan sebagainya juga akan rusak. Cinta suami, anak, istri ya pada waktunya akan berpisah. Ya sekedarnya sesuai dengan kebutuhan menjalani kehidupan, tapi Tuhannya itu nah gitu hanya kepada Allah semata. Enggak ada yang bisa mengalahkan atau boleh mengalahkan Allah sebagai Tuhan. Cara mendeteksi Tuhan kita ini Tuhannya siapa itu gimana? Paling mudah. Allah. Ya, indikasi bahwa kita bertuhan pada Allah itu, apakah kalau saya bertuhan pada Allah itu berarti bertuhan pada Allah? Kan belum tentu. Indikasinya apa? Bangun tidur jenengan ingat apa? Kalau bangun tidur ingat handphone, lah Tuhannya handphone nih. Iya, tapi kalau kemudian bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Nah, berarti eling Allah, Tuhannya Allah. Masuk kamar mandi, bismillah minimal, keluar sampai alhamdulillah, mau makan bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, sampai tidur kembali, bismika Allahumma ahya wa bismika. Lah iku jenenge Tuhannya Allah. Monggo dirasakne dhewe. Apa yang paling banyak diingat dalam keseharian kita mulai bangun tidur sampai tidur kembali, itulah Tuhan kita. Itu yang harus di frame. Kata Al-Quran, ingatlah Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, ya senantiasa Allah. Kalau dalam tasawuf itu sampai nafas ya, keluar masuknya nafas Allah ngono itu jeru mana itu ya urusannya ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itulah yang ingin saya sampaikan. Maka supaya menghasilkan umat teladan, ya kembalikan semuanya ini tadi gitu ya. Kembalikan 5 hal tadi intinya. 1, kembali kepada Al-Quran, jalankan, fahami dan jalankan. 2, gunakan akal semaksimal mungkin. 3, jangan memisahkan agama dari perkembangan ilmu pengetahuan. Dikuasai tapi untuk ditujukan pada orientasi peribadatan kepada Allah. Yang keempat,
ibadahnya dibenahi, sholatnya ya dadi sholat sing beneran, posone ya poso beneran, gitu ya, zakatnya dan seterusnya sampai hajinya beneran, dan yang terakhir semua diorientasikan hanya kepada Allah SWT. Ibu dan bapak sekalian, sudah jam 10:52. Kalau mau bertanya ada 8 menit sehingga selesai jam 11, atau kita cukupkan sampai di sini. Monggo. Oke, dicukupkan. Ada yang bertanya boleh. Satu, ada lagi? Sekalian, baik. Monggo Ibu. Boleh dibantu mikrofon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tanyakan selama ini mungkin saya sendiri pun soalnya masih tua gitu ya. Berarti sampai saya masih dosa besar di Jakarta, soalnya belum sampai menuju ke maksudnya masih belum sampai menuju ke yang Allah gitu, yang Allah inginkan. Gimana depannya dengan sama yang kita sudah sudah zakat, sudah puasa, berarti masih bentuk ritual mungkin ya, apa belum atau seremonial, belum sesuai tujuan yang harus kembali kepada Allah gitu, Ustaz. Saya gitu aja, Tuhan. Ya, kebanyakan jadi gini, kalau di dalam tasawuf itu ilmu yang mempelajari kedalaman untuk semakin mendekatkan diri dan hanya Allah satu-satunya, gitu ya. Poin pentingnya itu. Nah, itu ada 4 level. Level yang pertama yang disebut level syariat. Level syariat itu level tata cara. Jadi mempelajari semua tata cara dan menjalankan tata cara itu dengan baik melalui fikih yang benar. Itu adalah level syariat. Kebanyakan kita itu ada di level syariat. Tapi ini penting, karena kalau tidak mengerti syariatnya nanti kesininya jalannya juga salah gitu ya. Nah, setelah level syariat, paham tata caranya, ritualnya, seremonialnya, sah, rukun ya, dan ya syarat dan rukun dan sebagainya secara fikih, maka harus masuk ke level kedua, hakikat. Hakikat itu adalah inti dari atau maksud dari dijalankannya sebuah peribadatan. Misalnya sholat itu hakikatnya apa? Tadi sebagian sudah saya sampaikan, intinya 3. Sholat harus diisi dengan zikir yang, nah zikir itu kudu diuraikan, zikir itu apa gitu ya, didalemi. Itu kalau dijelentrehkan, saya nulis ini di buku Khusyuk Berbisik-bisik dengan Allah. Monggo kalau mau mendalami tentang sholat, itu saya jelentrehkan satu persatu mulai dari takbiratul ihram sampai supaya kita masuk ke kedalaman langkah-langkahnya seperti apa. Jadi harus dijelentrehkan, Allahu Akbar itu apa? Gitu, supaya takbiratul ihramnya tuh gemerimbing gitu ya. Kalau ini tadi saya perdalam cerita tentang alam semesta, kemudian Anda merasakan betapa kecilnya kita, bahwa bumi itu disebut debu saja nggak pantas. Manusia itu debunya bumi, bumi debunya tata surya debunya galaksi Bima Sakti, galaksi Bima Sakti debunya super cluster, isinya 100 miliar galaksi. Super cluster debunya langit pertama debunya langit ketiga, debunya langit ke-4, 5, 6, 7, dan seluruhnya ini cuma debu di dalam kebesaran Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Itu adalah pelajaran hakikat. Jadi kalau kita masuk ke situ sampai dapat rasa, maka zikir kita ketika mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu gemerimbing. Itu namanya hakikat. Sehingga takbiratul ihramnya itu gitu ya. Alhamdulillahnya itu benar-benar alhamdulillah gitu. Beda dengan alhamdulillah. Nah, gitu. Ikut kejar setoran 1000 kali kalah dengan sekali, tapi alhamdulillah matur nuwun Gusti sampai berepes sampai, nah itu namanya zikir. Sama astagfirullah itu gak jaluk ampun itu kejar setoran. Astagfirullah ya Allah, salah ya Allah, astagfirullah. Nah itu jenenge zikir. Gitu ya. Itu pelajaran hakikat. Hakikat adalah makna dari syariat. Nah ternyata hakikat ini harus dibiasakan.
masuk ke tarikat. Tarikat itu artinya jalan, torikoh. Dibiasakan, membiasakan tapi penuh penghayatan, itu namanya tarikat. Ada orang membiasakan tapi nggak menghayati. Ya, di luar kepala, terus moco ayat, moco surat di dalam sholat lali. Itu mau lah itu karena apa? Karena di luar kepala. Harusnya kan hafal di dalam kepala, bukan hafal di luar kepala. Jadi kayak kaset. Nah itu butuh penghayatan, itu ada di hakikat. Tarikat itu mengulang-ulang di dalam ilmu tentang life skill. Kalau pengulangan itu dengan penuh penghayatan terjadi 10.000 kali, Anda jadi ahli. Gitu. Tiba-tiba ya ahli. Kayak ibu masak dulunya masih melihat resep, terus sekarang resep itu nggak ada. Kurang asin, kurang manis, kurang legi, kurang apa, kurang apa. Iki gano uyai, gano apa nih gitu ya. Itu sudah menjiwai. Itu karena terjadi pengulangan. Thariqah puncaknya ada di makrifat. Makrifatullah itu terbuka hijabnya. Dia senantiasa merasakan Allah bersama dengan dia. Yang kata Al-Quran, kemanapun kalian menghadap, kalian sedang berhadapan dengan Allah. Walillahil masyriqu wal maghribu fa'aina matwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Timur dan barat milik Allah, kemanapun kamu menghadap, kamu sedang berhadapan dengan Allah. Allah lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Itu ilmu-ilmu jeru itu, ilmu-ilmu di tingkat ma'rifatullah. Gitu ya Bu ya. Jadi memang tetap ada sekolah kayak SD, SMP, ini itu harus dilewati semua untuk mencapai itu. Jadi kalau masih merasa aku sendiri syariat, ya masuk ke hakikat. Maknai semuanya, dimaknai, zikirnya dimaknai, sholatnya dimaknai, puasanya, janjani untuk apa tuh poso, janjani ya segala macam gitu ya, kurang lebih begitu anunya. Tapi memang teknis itu harus dijalankan. Saya kira begitu Bapak J. Kita cukupkan karena memang sudah jam 11 kurang 1 menit. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini Allah memasukkan sedalam-dalamnya ke lubuk hati kita, ke dalam jiwa kita, dan mudah-mudahan Allah membimbing kita sisa usia kita dengan penuh kebaikan, semakin mendekatkan diri kepada Allah, dan berakhir dengan husnul khatimah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.